kebersamaan di tempat wisata. Ciri-ciri fabel. Apakah anak-anak masih ingat? Apa saja ya yang termasuk ciri-ciri fabel? Yuk kita bahas. Yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi sama artinya dengan cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Atau dengan kata lain, cerita fiksi ini tidak berdasarkan sejarah ataupun fakta. Yang kedua, tokoh yang ada di dalam fabel semuanya hewan. Dan yang ketiga, hewan-hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak layaknya manusia. Hewan-hewan tersebut digambarkan mempunyai akal, dapat berbicara, dan berinteraksi dengan hewan-hewan lainnya. Seperti yang kita ketahui, fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu: yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel. Yang kedua, sifat tokoh dalam fabel. Dan yang ketiga, peristiwa yang terjadi di dalam fabel. Ada gambar jeruk di sini. Kita lihat. Kumpulan buah jeruk tersebut ada berapa buah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jeruk. Ruri membagi kumpulan buah jeruk tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara mengelompokkan. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Jadi, dari 12 bagian 12 jeruk ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Coba kita kelompokkan ya menjadi 3 bagian yang sama banyak. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Iya, kan ada 12, maka masing-masing pengelompokannya itu isinya ada berapa jeruk? Ini dia. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, setiap kelompok ini maka bernilai berapa? 1/3. 1 dari 3 kelompok yang sudah dibagi. Kita lihat. Satu kelompok ini 1/3 dari kumpulan buah jeruk tersebut adalah berapa buah? 1/3-nya, ya ini tadi kan bernilai 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Maka dari 1/3 bagian ini ada berapa buah jeruk? Ada 4. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ada kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada titik-titik buah. Ada berapa buah kumpulan buah apel yang tertera di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Kemudian Denny membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Ingat ya, dari kumpulan apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Maka masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, di sini ada 8. Kita akan membagikannya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Lihat,
bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Tandanya adalah jika bagian benda atau apel ini tadi tidak ada sisa, maka kita sudah membaginya sama banyak. Kita lihat, ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada berapa bagian semuanya? Ada 4 bagian. Maka setiap bagian ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ada 1 dari 4 bagian yang sama banyak. Selanjutnya, 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah, ini kan nilainya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 bagian. Maka 1/4 bagian ini ada berapa buah apel? 1, 2. Jawabannya adalah 2. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 2 buah. Nah, selanjutnya. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai karya hiasan. Hiasan-hiasan tersebut dapat berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Apakah anak-anak masih ingat contoh-contoh bahan alam yang dapat dibuat untuk menjadi sebuah kerajinan? Ya, betul. Contoh bahan alam yang pertama, biji-bijian, dedaunan kering, cangkang kerang, dan kulit buah. Dengan memanfaatkan bahan alam, kita dapat membuat karya hiasan seperti gambar berikut.